menyelamatkan diri untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para bapak, para ibu, anak-anak sekalian ingkang tansah kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin. Puja adalah puji syukur kunjung wonten ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing enjang menika kula sami tansah pinaringan sehat saha tansah pinaringan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged makempal manunggal barokahipun, Allahumma amin. Para bapak, para ibu, rumiyin sampun kita sepakati nggih bilih pertemuan wali murid nggih dipun sepakati 4 kali nggih. Tasih kemutan nggih utami kelas 10 nggih. Kurikulum Merdeka menika nekanaken nggih pembelajaran memerdekakan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di pagi yang luar biasa ini, pagi yang sangat cerah, dan juga tentunya hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kita semua. Ada 2 kebahagiaan di mana Bapak Ibu orang tua menerima laporan hasil pendidikan dari Ananda, dan yang kedua saat ini sekolah juga mengadakan kegiatan peluncuran karya dari siswa dan juga dari guru. Jadi perlu kita ketahui bahwa saat ini alhamdulillah sudah ada 2 buku yang diterbitkan oleh siswa-siswi SMA Islam 1 Surakarta dan didampingi juga oleh guru sebagai tim literasi. Yang pertama adalah buku antologi puisi dengan judul Tinta Kasturi. Jadi ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Ini adalah kali pertama sekolah Islam 1 Surakarta berkarya menerbitkan buku yang diikuti oleh siswa dan juga guru. Antologi puisi Tinta Kasturi. Kemudian yang kedua adalah buku antologi cerpen, judulnya My Best Friend is Unique, karya oleh siswa juga beserta dari guru sebagai tim literasi sekolah, yang dimana ini diikuti kurang lebih sekitar 50 ya Pak ya, 50 siswa, betul nggak Pak? Oh 100 D, 50 cerpen dan 50 puisi, jadi totalnya 100 ya Bu, dan 5 guru yang ikut berpartisipasi. Ini adalah awal yang luar biasa sekali, dan semoga menjadi agenda rutin, agenda tahunan, karena seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya ketika kita ingin melihat dunia gitu ya Pak. Nah ini adik-adik coba dengerin ya, ketika kita ingin melihat dunia maka banyaklah kita membaca buku, banyaklah kita mengulik buku-buku, kemudian referensi dan lain-lain. Tapi ketika dunia ingin melihat kita maka menulislah gitu ya. Karena apa? Dengan menulis maka kita menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan pikiran kita, dan juga menuangkan aspirasi yang kita punya dan kita sampaikan kepada khalayak umum, khalayak ramai, pada dunia. Dimana ketika kita berkarya menerbitkan buku, baik buku fisik seperti ini, kemudian ada juga nanti barangkali menulis di blog, di website, atau di dalam bentuk e-book, itu akan dibaca oleh banyak orang, oleh publik. Dan tentunya peribahasa ketika kita menulis maka dunia akan melihat kita, itu insya Allah akan terwujud. Banyak sekali tulisan-tulisan yang berawal dari para siswa, Bapak Ibu,
yang kemudian menjadi inspirasi bagi teman-temannya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ketika mereka mengabarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia pendidikan juga di beberapa sisi mungkin ada dampak yang kurang bagus juga, seperti kasus perundungan, bullying, kemudian kasus beberapa yang membuat istilahnya siswa-siswa membuat konten yang kurang pantas gitu kan. Nah, ini harus kita imbangi dengan karya yang positif. Dan saat ini luar biasa sekali bahwa para siswa di SMA Islam 1 Surakarta, mereka telah bukan hanya mempunyai mimpi untuk berkarya, tapi juga mereka mewujudkan mimpi mereka untuk menerbitkan buku. Nah, ini saya selaku pihak dari Nyalanesia sebagai mitra program dari Sekolah SMA Islam 1 Surakarta sangat berterima kasih kepada kepala sekolah beserta jajarannya, kepada tim literasi sekolah beserta jajarannya, dan tentunya dukungan dari para orang tua sehingga anak-anak di sini merasa nyaman. Jadi saya menyampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua bahwa Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di tempat yang tepat gitu, dan di tangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ini insya Allah nanti mereka bukan hanya mempunyai prestasi di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi SMA Islam 1 Surakarta saat ini telah menjadi sekolah aktif literasi nasional, Bapak. Dan secara resmi pula untuk 2 karya buku antologi, yaitu antologi cerpen My Best Friend is Unique, dan yang kedua adalah buku puisi, antologi puisi berjudul Tinta Kasturi. Dengan ini resmi diluncurkan. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Arifin Nurdin, kami mohon untuk tetap di panggung karena acara berikutnya adalah serah terima secara simbolis karya antologi puisi dan cerpen siswa-siswi SMA Islam 1 Surakarta yang berkolaborasi dengan tim literasi SMA Islam 1 Surakarta dari Nyalanesia kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami mohon Bapak Kepala Sekolah untuk maju ke panggung. Untuk tim dokumentasi boleh diambil gambarnya. Jadi tim dokumentasi foto mungkin sudah ya, foto dipakai video ya, monggo. Adapun yang diserahkan adalah penghargaan Sekolah Aktif Literasi Nasional tahun 2023, baik berupa bundle maupun piagam penghargaan. Kemudian piagam penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi di bidang literasi. Kemudian penyerahan 1 jilid buku antologi puisi dengan judul Tinta Kasturi dan 3 jilid antologi cerita pendek dengan judul My Best Friend is Unique. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Arifin Nurdin masih tetap di panggung. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian tadi serah terima secara simbolis karya antologi puisi dan cerpen dari Nyalanesia kepada Kepala Sekolah SMA Islam 1 Surakarta. Kemudian
Penyerahan piagam penghargaan kepada tim literasi SMA Islam 1 Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin Nurdin, Sarjana Ekonomi dari Percetakan Nyalanesia. Yang pertama, Ibu Sri Handayani, Sarjana Pendidikan, sebagai Ketua Tim Literasi dengan judul karya cerpen My Best Friend is Unique. Kepada beliau, Ibu Sri Handayani, kami silakan untuk maju ke panggung. Kedua, Bapak Gending Anjani Restuning Gusti, Sarjana Pendidikan, dengan judul karya Puisi karyanya berupa puisi, untuk judulnya Kelupaan Tidak Ditulis. Kemudian yang nomor 3, Bapak Wahyu Rintoko Aji, Sarjana Pendidikan, berupa karya puisi. Kemudian yang keempat, Ustadzah Laila Septiana, Sarjana Pendidikan, berupa karya puisi. Yang terakhir, Bapak Imam Muhtarom, Sarjana Pendidikan, anggota tim literasi, dengan judul karya puisi Berjuanglah Anakku. Kepada Bapak Ibu guru yang kami panggil tadi, dimohon untuk naik ke panggung. Untuk Ustadzah Laila Septiani, kami mohonkan Ustadz Adi Abu Ahmad untuk mewakilinya. Untuk Pak Haji, karena beliau juga ada acara yang lain, kami mohonkan kepada Bapak Uki Dian untuk mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nyalasya dan tim literasi SMA Islam Surakarta yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis puisi, dan alhamdulillahnya saya salah satu yang terpilih untuk membacakan puisi saya di depan hadirin wa hadirat dengan judul Tinta Kastu.
Tinta Kasturi, karya Abdullah Ibnu Taimiyah. Goresan warna hitam, di baliknya ada juang dari orang-orang yang cerdas. Lembaran terbuat dari serat waktu, rasa letih yang menghantu. Hati kalian seperti terlindas saat melihat rakyat tertindas. Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantoro, di mana kalian? Lihat anak bangsa kalian sekarang. Hilangnya moral, marwah, sopan santun, pengetahuan dan agama. Mereka justru ingin kembali seperti dahulu. Seperti rakyat yang dijadikan boneka oleh musuhnya. Mereka kira musuh yang bernama negara maju adalah sebuah contoh dalam berbangsa. Lupa, lupa, lupa. Itulah teriakan anak bangsa sekarang. Kalian, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Ki Hajar Dewantoro, bukankah kalian berteriak-teriak untuk menjunjung tinggi pendidikan? Hingga nama kalian yang ditulis memberikan wangi semerbak kasturi. Wangi yang akan selalu tercium dan tak akan hilang. Sulit, sulit, sulit. Itulah teriakan mereka, anak bangsa kedua kalinya. Mereka semangat berkampanye LGBT. Mereka semangat berkampanye humanity above religion. Bahkan mereka berteriak, mencaci dan beraksi untuk merusak bangsa yang telah kalian juangkan. Rindu membuat gundah hati masyarakat saat ini untuk berharap kembalinya perjuangan kalian. Ibu Kartini dengan melawan diskriminasi antara pria dan wanita. Ibu Dewi Sartika melawan kebodohan dengan memfasilitasi pendidikan perempuan. Bapak Ki Hajar Dewantoro mendirikan tempat pendidikan bagi rakyat jelata, yaitu Taman Siswa. Jika pena dan buku adalah senjata, maka adab dan agama adalah zirah untuk mencari ilmu. Syukran jazakumullah khairan ala ihtimaminkum untuk puisi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih Ananda Abdullah Ibnu Taimiyah yang telah membaca Arsya Karolin dengan judul Mariposa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nyalanesia yang telah ikut andil dalam penerbitan buku antologi Tinta Kasturi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada Bu Han, Pak Imam dan Pak Gending yang telah mendukung dan menuntun saya dalam proses penciptaan karya puisi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada hadirin semuanya yang telah hadir dalam sesi acara hari ini. Perkenalkan, saya Jasa Alfasya dari kelas 11-2. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk membacakan puisi karya saya bertema perjuangan di hadapan orang-orang hebat di sini. Sedikit gambaran dari puisi yang saya tulis adalah ungkapan dari seorang pemain bisbol dari USA yaitu Babe Ruth. Beliau pernah berkata, "Every strike brings me closer to the next home run." Setiap serangan membawa saya lebih dekat dengan kesuksesan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Mariposa. Harap semuanya untuk memperhatikan. Mariposa, karya Jasa Alfasya. Aku sekedar ngengat menggelikan. Kerap kali aku diterka, menandu laju. Ragaku tercampakkan, akan tetapi
Apakah aku berserah, bertekuk lutut begitu saja? Tidak. Aku hendak mendemonstrasikan bahwa aku tidak senista itu. Aku berwenang harsa, bersilir-silir. Aku berupaya memindah nafsi. Lewat kepompongku, aku berjuang memindah formasi nafsi. Berhari-hari rentang waktu, alhasil aku berjaya mendapati sayap-sayapku yang indah dan berkilau. Anehnya, di saat selayaknya ini, mereka yang tadinya menghina ulatku, kini mereka terpukau dengan parasku yang anggun. Apakah memang begitu sifat manusia? Sekadar menilai rakitan yang memuaskan tanpa bisa memahami proses yang melelahkan. Sekian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih ya Nanda Cesa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Nyalanesia dan tim literasi SMA Islam 1 Surakarta dan juga kepada hadirin semuanya. Langsung saja saya bacakan puisi saya dengan judul Dandelion yang telah tiada. Dandelion yang telah tiada, karya Aisyah Al-Fatih. Perjuangan para wanita zaman dahulu, sebutlah mereka dengan bunga dandelion. Walaupun mudah rapuh lahir batinnya, tapi tersimpan kekuatan dalam tekadnya. Tekad memperjuangkan jiwa dan raga demi tanah air Indonesia. Keadaan perut mereka tak pedulikan lagi. Mereka sudah biasa dengan itu. Yang mereka pikirkan hanyalah agar tanah air segera merdeka. Mental mereka sekeras baja. 1-2 kali saja mereka menitikkan air mata. Mereka selalu kuat dalam setiap kondisi. Tabah dan sabar ketika suami dan anak mereka harus dibunuh di depan mereka. Cinta yang murni mereka terhadap tanah air Indonesia membuat mereka menjadi pemberani. Berani menampakkan diri di depan musuh, memberantas habis para musuh negara. Tak gentar dan tak bersedih hati kalau saja mereka harus mati seketika itu juga. Sikap optimis mereka membawa kita menuju zaman sekarang. Zaman kemerdekaan, zaman di mana kita tak harus mendengar suara senapan yang memuntahkan pelurunya di mana-mana. Zaman yang mana kita tak harus melihat ayah atau bahkan ibu kita dibunuh di depan kita. Berkat perjuangan wanita tangguh zaman dahulu, kita bisa sampai pada titik ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa untuk mereka, para wanita yang rela mengorbankan dirinya demi cintanya kepada tanah air Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus anak untuk Ananda Aisyah Al-Taqib. Terima kasih kepada Ananda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih untuk Nyalanesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk ikut berkarya dalam literasi ini. Juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung kami untuk mau
mengikuti kegiatan ini. Saya ingin membacakan cerita saya yang berjudul Siapa Nama Kamu. Siapa nama kamu? Dari Arba'ah Ikhwanita Meisa Hindawati. Udara siang itu meniup surai sepundak milik gadis berseragam putih abu-abu tersebut. Kira-kira sudah hampir setengah jam ia termenung di tepi jembatan dengan cat yang hampir mengelupas penuh di dinding pembatasnya. Jikalau ada yang bertanya untuk apa ia berdiri sini, jawabannya, akhir-akhir ini ia dihantui oleh perasaan takut akan masa depan. Orang bilang yang akan kita hadapi setelah menyelesaikan bangku sekolah adalah kehidupan yang sebenarnya, di mana kita harus menghadapi kerasnya dunia dan belajar untuk terus menjadi lebih dewasa. Padahal baru sampai sini saja ia sudah merasa jalan kehidupannya sudah begitu rumit dan mengerikan. Lalu bagaimana kehidupannya sebenarnya itu? Satu hal saja bisa memenuhi pikirannya. Dia adalah orang yang terlalu memikirkan sesuatu. Tapi bukankah itu wajar? Bukankah semua orang mengalami hal tersebut? Tapi mengapa orang lain terlihat setenang itu? Terkadang ia jengkel karena kurang pandai mengatur isi pikirannya sendiri. Ra, suara panggilan itu membuat ia menoleh. Dilihatnya lelaki berseragam sama sepertinya melempar senyum. Sepersekian detik kemudian, ia membalasnya dengan senyuman tipis, membuat lelaki tersebut terlihat tak ragu melangkah mendekat. Gak nyangka kita bakal ketemu di sini. Tadi di sekolah aku gak lihat kamu, kemana aja? Atera tidak menjawab. Senyum kecut terukir di wajah lelaki itu. Berbicara dengan Atera memang harus dengan kesabaran. Wanita itu seperti duta berbicara irit menurutnya. Hampir semua orang yang berbicara dengan Atera pernah berada pada posisi tidak mendapat jawaban. Meskipun begitu, ia tetap memberanikan diri untuk kembali berbicara. Besok lihat festival yuk. Ia malah mendapat tatapan sinis Atera dan hanya bisa menghela napas panjang menatap Atera yang menuntun sepedanya berbalik lalu meninggalkan keberadaan lelaki tersebut. Ia tidak pernah membenci Atera karena hal seperti itu, entah karena ia harus dimaklumi atau karena perasaannya pada wanita tersebut yang membuat ia tidak marah. Dengan langkah malas, ia mengikuti tempat itu, ia ikut meninggalkan tempat itu dan memilih pulang. Suasana di rumah itu sama saja sunyi. Ia melangkah cepat melewati ruang tengah. Namun, ia terhenti saat seseorang menarik pergelangan tangannya. Ia menoleh dan mengunci tatapannya saat mendapati keberadaan ibunya. Wanita dengan paras ayu yang tertutup karakter kasarnya sendiri. Dahinya berkerut. Ia sudah muak bertemu dengan wanita itu. Wanita itu meninggalkan perasaan buruk di benaknya setiap mereka bertemu. Bunda panggil kamu dari tadi. Suara dingin itu selalu menyat hatinya. Dengan segera, ia tarik tangannya dari genggaman sang ibu, membuat wanita itu semakin terlihat marah. Kamu gak dengar? Kenapa? Bunda kesini karena mau mengingatkan kamu, jangan sampai kamu lupa kalau kamu harus ikut Olimpiade Sains yang diumumkan sama guru kamu. Harus, Ra. Atera mendengus. Kemudian membuang muka dan melangkah meninggalkan wanita itu. Namun, saat ia menaiki tangga rumahnya, sesuatu terlempar mengenai kepalanya, membuat ia langsung menoleh. Wanita itu menatapnya tajam. Bunda kayak gini karena Bunda peduli sama masa depan kamu. Atera berbalik. Bunda selalu jadiin masa depan sebagai alasan buat menutupi tujuan Bunda yang sebenarnya. Bunda pikir Atera bakalan terus acuh sama alasan bodoh Bunda. Kurang ajar kamu bicara kayak itu sama Bunda. Bunda cuma mau pamer ke teman-teman Bunda kan? Jangan bicara kamu, Ra. Atera bukan anak-anak lagi, Bun. Bahasa kecil itu nggak mungkin Atera nggak sadari. Ra,
Aku ganggu nggak? Aku cuma mau bilang besok istirahat kedua temui aku di perpustakaan sekolah ya. Pesan masuk ke handphone Atera. Rah, mau kan? Pesan kembali masuk. Balas dong Rah, isi pesan itu. Atera, isi pesan terakhir. Ia menyebar pandang dan mendapati lelaki itu duduk di bangku dengan beberapa buku di mejanya. Lelaki itu sempat menatapnya dan melempar senyum. Tapi ia sama sekali tak berniat membalasnya. Ia langsung berjalan ke meja tersebut dan ikut bergabung. Aku kira kamu gak akan mau menemui aku. Kenapa? Aku mau ajak kamu pergi ke festival buku sepulang sekolah. Tadi kamu udah dengar pengumuman siapa yang jadi perwakilan Olimpiade Sains kan? Kita barengan, Ra. Jadi aku ingin mengajak kamu cari materi yang lebih banyak lagi di festival buku nanti. Kapan lagi ya kan? Mau? Atera membuang nafas kasar sembari berpaling dari lelaki itu. Ia muak dengan alasan apapun yang dia berikan. Atera segera beranjak meninggalkan lelaki itu untuk mencari buku yang ia inginkan dari Ra. Kau nggak ada alasan yang lebih bodoh dari itu? Ada. Jawaban itu menarik perhatian Atera. Aku juga ingin jalan sama kamu. Itu pantas disebut bodoh. Mereka benar-benar pergi ke sana sepulang sekolah. Diam-diam Atera mengangguk mengiyakan alasan lelaki itu mengajaknya ke sini. Mereka benar-benar menemukan buku dengan materi yang dikutip lebih dalam dari sampulnya, entah dalamnya benar atau tidak. Banyak kan? Tanya lelaki itu tersenyum lebar melihat Atera yang sumringah melihat buku-bukunya. Ia tidak mengira wanita itu akan mengangguk dengan senyuman lebar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sejenak, lelaki itu termenung menikmati betapa manisnya senyuman itu. Jadi, buku menjadi pemenang di antara kian banyak lelaki yang mencoba mendekati wanita itu. Setelah lumayan lama, mereka berkeliling mencari buku. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Benar, ini langsung pulang. Kemana lagi? Bagaimana kalau ke rumah aku buat buka materinya? Biar kita bisa sekalian bahas bareng. Boleh. Entah apa yang membuat wanita itu terlihat semangat hari ini. Yang jelas, ia hanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan menghabiskan waktu wanita itu. Baru saja sampai, mereka sudah disuguhi dengan pemandangan yang tak senonoh. Laki itu sempat berhenti sejenak menatap dua orang di sofa ruang tengahnya. Wanita yang sepertinya adalah ibu dari laki itu sedang berjumpa dengan seorang lelaki. Namun, dengan cepat tangan Atera dia tarik untuk pergi ke ruang keluarga. Atera sempat khawatir karena lelaki itu terlihat sedikit pucat setelahnya. Dengan setengah kesadarannya, ia berjalan ke kamar untuk mengambil buku pelajarannya. Terus setelah kembali, ia mengajak Atera membahas materi yang kira-kira akan keluar di Olimpiade tersebut. Tak lama setelahnya, mereka mendengar keributan yang sepertinya dari ruang tengah. Dua orang lelaki berteriak dengan kencang dengan amarah yang meluap-luap. Kemudian terdengar beberapa perdebatan dengan suara yang tak kalah kencang. Hingga setelah itu mereka mendengar tangisan seorang wanita. Atera memandang lelaki itu. Bayinya berkerut meskipun dia menunduk dan menatap dan tetap mengerjakan soal. Tak lama kemudian, tatapan mereka berserobot. Maaf ya, Ra. Tiba-tiba seorang lelaki datang menghampiri mereka dengan pakaian berantakan. Atera menatapnya bingung saat lelaki itu menarik kerah baju temannya dengan kasar. Mana uang lo? Temannya itu menepis kasar tangan lelaki tersebut dan mengambil tasnya untuk memberikan beberapa lembar ratusan ribu. Namun, sebelum lelaki itu pergi, datang seorang wanita. Kamu nggak berhak ambil uang anak saya. Wanita itu langsung mendapatkan dorongan dari lelaki tersebut. Pergi kamu juga nggak bisa ngasih saya uang. Lelaki itu berkata dengan suara yang tak jelas. Dia terlihat seperti orang mabuk. Nggak bisa kamu bilang. Setiap hari saya kerja dan ngasih kamu uang. Mas berisik kamu. Lelaki itu mendorong kasar sang wanita hingga hampir terjatuh. Namun saja temannya menahan wanita tersebut. Sedangkan si lelaki langsung pergi begitu saja dengan sempoyongan. Tubuh wanita itu ditahan oleh temannya saat akan mengejar lelaki tersebut. Udah, Ma. Dia udah keterlaluan, Kak.
Nggak apa-apa, Mam. Aku masih ada uang kok. Jawabnya. Bukan masalah itu. Dia juga sudah habisin uang mama buat bayar utang. Kamu kerja buat kebutuhan sekolah kamu. Bakal aku kasih selagi aku bisa, Mam. Tapi Udah, Mama istirahat aja. Oke? Wanita itu mendongak haru melihat putranya yang tumbuh dengan pemikiran yang begitu dewasa. Ia tidak tahu dari mana sikap dewasa itu bisa tumbuh pada putranya. Wanita itu kemudian menatap Atera. Atera tersenyum tipis dengan sedikit anggukan. itu siapa? Teman aku, Mam, kalau berpaling pada putranya. Mama minta maaf ya karena udah bawa kalian. Tak apa-apa, laki itu mengelus pipi kiri mamanya. Wanita itu tersenyum tipis. Mama buatin kalian makan malam ya. Enggak, Gak apa-apa, Mama mau sekalian kenalan sama teman kamu. Boleh kan? boleh kok. Ya sudah, kalian lanjut belajarnya. Mama gak mau istirahat aja. Enggak sayang, Mama mau buatin kamu makan malam. Ya sudah kalau gitu. Oke, tunggu dulu ya. Wanita itu menatap Atera sekilas dengan senyumannya. Maaf ya tante, jaring repotin. Enggak kok cantik. Atera terharu. Ia kira yang paling sengsara adalah ia sendiri. Laki itu bahkan tidak sedikit pun memperlihatkan dampak dari masalahnya pada orang lain. Tidak seperti dia yang mengusik orang lain karena menganggap orang lain tidak bisa mengerti perasaan. Seharusnya ia merasa beruntung ayahnya masih bekerja. Ia tidak harus membanting tulang untuk membayar sekolahnya. Ia menjadi merasa malu pada lelaki itu. Sebelumnya, ia tidak pernah tertarik pada orang lain. Menurutnya orang lain tidak akan memberikan pengaruh baik untuknya. Padahal ia adalah makhluk sosial. Ia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dan lelaki itu telah menyita seluruh perhatiannya hari ini. By the way, siapa nama kamu? Lelaki itu tertegun. Ia baru ingat wanita itu tidak pernah menanyakan namanya selama 2 tahun mereka berteman. Hatinya terenyuh sekarang. Ia tersenyum tipis. Saat sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kamu? Semuanya rala salah. Ini mah ini orang nyambung. Di hari ini di kelas mereka akan ada ulangan matematika. Tetapi sebelum itu ada murid yang telah masuk kelas.
Zalfa dan Faiz paling susah untuk mengerjakan ulangan tersebut. Mereka pun mengetahui bahwa teman mereka yaitu Cito bisa mengerjakan ulangan tersebut. Amin aku ngerokok itu selapan banget. Kok tak pun bisa. Ayo kok banget nek kontran, sebune ning. Zalfa dan Faiz pun meminta contekan kepada Cito. Tetapi Cito tidak mau memberikan permintaan mereka berdua. Ayo makan kuwi. Ora, kameraku kok kono slap banget. Cahayane lho kok kono. Ning kamera iki slap. Saat ulangan sudah selesai, guru keluar untuk mengambil buku nilai. Zalfa dan Faiz pun melabrak Cito. Zalfa pun marah dan menatap Cito dengan sinis. Mau muter ya mau sih. Atau harapan. Jadi nangis. Nur pun melihat Cito sedang menangis. Nur pun menanyai Cito mengapa dia menangis. Emang ini urusannya karo kowe. Ora kan yo wis pahlawan banget. Siangan ya. Cute banget sih. Actingnya oke ini. Patut. Tetap bisa diatur.
paling besar kan ya meneng. Siapa Bu? Kok dia bisa juara ya? Kenapa kita nggak juara? Kenapa kita yang terus dibanggakan? Gak tahu ya. Apa kita minta maaf aja ya? Tapi aku malu karena udah membuli. Masa minta maaf? Gak apa-apa. Ya udahlah. Jika kami minta maaf ya karena udah membuli kamu. Beneran dimaafin. Tapi contekin lagi ya. Terima kasih. Dan akhirnya Zalfa dan Faiz pun menyesal telah membuli Cika. Wah, rahasia. Cukup yang tahu-tahu aja. Jadi satu ping. Oke, ping menang apa aja? Cek. Sekian penampilan drama dari kelompok 2 kelas X2. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bullying justru malah bangkit yang tidak kita kira, yang tadinya seolah-olah pecundang justru malah menjadi juara. Pak Mardi. Senajan setan gentayangan bangsa gawe rupeta hingga pusing jalan Satu dua.
Nah sekalian kita saksikan teman-teman kita pendekar-pendekar sejati yang akan senantiasa membela kebenaran. Kami adalah pelajar-pelajar SMA Islam 1 Surakarta. Kami rajin belajar. Kami juga giat untuk melakukan fisik, mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Suro Diro Joyo Ningrat lebur dining pangastuti. Kami semuanya pendekar sejati, tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau musuh di hadapan saya tidak akan gentar untuk menghadapinya. Nyawa akan aku relakan untuk membela kebenaran Islam, untuk membela kebenaran harga diri, untuk membela harta jiwa. Anak-anak sekalian, teman-teman SMA Islam 1 Surakarta, saksikanlah pendekar-pendekar SMA Islam 1 Surakarta siap untuk menyongsong masa depan dengan kesuksesan yang gemilang. Kita tetap mempersiapkan diri, geladi fisik, geladi fikir, yang semuanya akan kita gunakan untuk membela kebenaran dinul Islam. Sepiro gedining sengsara yen tinampa amung dadi coba. Erwin luar biasa penampilannya. Dia seorang pelajar muslim yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa melatih diri untuk bisa membela kebenaran. Suaranya juga merdu, prestasinya juga luar biasa. Insya Allah ke depan akan menjadi seorang imam yang akan menjadi handalan dalam keluarganya. Siapa anak-anak yang pengen punya imam seperti Mas Erwin? Kayaknya nggak ada. Mari kita saksikan permainan toya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Erwin. Sengsara yen tinampa amung dadi coba. Erwin luar biasa penampilannya. Dia seorang pelajar muslim yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa melatih diri untuk bisa membela kebenaran. Suaranya juga merdu, prestasinya juga luar biasa. Insya Allah ke depan akan menjadi seorang imam yang akan menjadi handalan dalam keluarganya. Siapa anak-anak yang pengen punya imam seperti Mas Erwin? Kayaknya nggak ada. Mari kita saksikan permainan toya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Erwin. Sambil menyaksikan, awas jangan dekat-dekat. Itu pring keras ya. Kalau mengenai kepala juga benjol ya. Teman-teman kita sudah geladi, sudah latihan bertahun-tahun, tidak hanya 1-2 hari. Ya, ini adalah penampilan yang berbahaya, tapi adalah hiburan bagi yang sudah terbiasa. Anak-anak yang belum ikut ekstra pencaksilat silakan bisa mendaftarkan Pak Gending ya. Nanti akan kita aktifkan untuk ekstra pencaksilat yang walaupun bermacam-macam. Ada tapak suci, ada pagar nusa, ada
setia hati terate, Keren. ada sinar ya, pesinas asap ya. Sekali lagi semua ini akan dilakukan oleh teman-teman kita dengan suatu keahlian. Jangan tiru-tiru, jangan coba-coba kalau tidak punya keahlian. Mamut rasa kamanungsa kurang toto tambah landur jono wono wasa Ya, ini kita lihat penampilan yang pertama, Mbak Zahra, luar biasa. Walaupun putri, tapi dia seorang pendekar yang sejati yang akan menunjukkan kemampuan fisiknya. Bagi laki-laki jangan sekali-kali menggoda saya. Saya siap mencerkel. Saya siap untuk menendang. Ya. Batu saja saya hancurkan. Apalagi kalian-kalian yang hidung belang. Jangan coba-coba dekat-dekat dengan saya. Inilah penampilan Zahra. Tepuk tangan anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tepuk tangan semuanya. Hancur. Satu bataku. Oh, bukan bataku ya, herbal. Besok diganti bataku. Ya, selanjutnya penampilan siapa lagi ini? Faisal nanti 10 herbal berani ya. Mbak Zahra lagi ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ini sudah melalui latihan. Sesatinya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan herbal sebesar ini. Nah, ini kepala diadu dengan herbal, luar biasa. Ya, nih hati-hati, jangan coba-coba kecuali yang sudah ahli. Ya, bisa koplak kepalanya nanti diadu dengan batu ya. Ini selanjutnya siapa ini? Ya, Pak Anu ya, Pak Anu mau mencoba. Pak Anu dari perguruan mana ini? Ya, selanjutnya Mas Faisal. Terkadang dia adalah seorang mubalek yang dengan sorbannya memberikan tausiah di mana-mana. Kali ini berpenampilan sebagai seorang pendekar yang luar biasa, akan memecahkan herbal sebanyak berapa itu 4 ya. Dengan kepalanya, mudah-mudahan tidak kopior ya. Ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Mas Faisal ya. Mudah-mudahan kesuksesan dalam berbela diri juga diikuti kesuksesan dalam berprestasi, juga senantiasa menjadi anak yang soleh, yang berakhlak mulia. Inilah penampilan Mas Faisal. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekalian. Ya, ditambah ditumpuk 10 berani ya. Masalahnya tidak ada herbalnya ya. Ini akan dilanjutkan dengan potongan yang kecil-kecil Mas Excel. Wah, ini semakin berat ini ya.
Kalau bisa pakai tangan dulu, ya kepalanya disimpan, hati-hati ya. Erwin nanti akan mencoba 10 yang pendek-pendek. Nah, langsung koplak nanti ya. Untuk percobaan berikutnya akan dilakukan oleh teman kita bernama Erwin, akan mencoba mengatakan Erwin dengan tangan atau kepala ini. Erwin baru berfokus. Mempersiapkan diri, mempersiapkan mental. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Percobaan pertama yang masih belum bisa. Atur nafas lagi. Untuk berikutnya penampilan dari tim Ontrong SMA Islam 1 Surakarta dimohon untuk bisa mempersiapkan diri menuju ke langsung naik menuju ke panggung utama. Sekali lagi untuk tim Ontrong silakan untuk bisa naik ke panggung. على من أنا صالح
iku babat wa'adani mu'min anul isyariat gantiin lisannya haluskan diri kali gabin memuliakan keungguan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syarri wal karasi أدفت يدي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم كفن طلوع أسيب وتجلي وقمر سترار وقمر يبتي كفن طلوع أسيب وتجلي وقمر سترار Kambing papat ngamal Lanod ingin muli Tati tanggung jawab Orang ngawulani Kambing papat ngamal Lanod ingin muli Tati tanggung jawab Orang ngawulani Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'al syarri wal daraji أدفت يدي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم Iku saking ulama Alfikum alamat botai Kan dadi jujur Iku saking ulama Alfikum alamat botai Dadi jujur Hukum kita Besok alam kali Dunia akhirat Ketemu lagi Muka-muka kita Besok alam kali Dunia akhirat Ketemu lagi Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'al syarri wal karasi أدفت يدي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم يا مهيل الجود والكرم Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, rohatil adiyah